Ngantri, 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 ngantri. Ngantri. Sampah organik itu berkorelasi positif dengan jumlah penduduk, ya, dan tingkat kesejahteraan. Nah, makin banyak sampah organik, makin banyak ruang kita perlukan untuk TPA, makin sedikit untuk pemukiman yang lain-lain, dan makin banyak sumber penyakit. Sekali tembak, banyak masalah selesai. Mulai dari masalah TPA dengan segala macam masalah yang menyatu di situ, masalah kesehatan, kekurangan protein, masalah pertanian, kekurangan kompos organik dan pupuk organik, masalah lingkungan keseluruhan itu bisa selesai. Oh, di Facebook. Apa Pak namanya Pak? Mungkin ini Kerabat Desa dan Sahabat Kota nanti langsung browsing ya habis ini Pak. Ya, misalnya Paguyuban Pegiat Magot. Oh, Paguyuban Penggiat Magot. Nah, Ya, catat tuh Kerabat Desa dan Sahabat Kota. Ya. Oke, itu salah Kerabat Desa dan Sahabat Kota. Penggunaan berbagai macam biota ya ataupun makhluk hidup, ya, termasuk di sini BSF, Black Soldier Fly, ataupun lalat tentara hitam. Nah ini sebenarnya kalau boleh sedikit dirunut ke belakang, ya, ini kan ada dua kepentingan atau dua kebutuhan yang mendorong munculnya ini. Yang pertama, untuk pakan ternak, sumber protein pakan ternak dan juga ikan termasuk di dalamnya, itu berasal dari ikan biasanya. Ikan atau udang atau apa yang. Nah, tapi kan ini berkompetisi dengan kebutuhan manusia. Nah, sehingga harga tepung ikan itu terus meningkat, yang akibatnya harga pakan ternak, pakan ikan, pelet itu terus meningkat. Nah, lantas para pakar ya mencari berbagai alternatif penggantinya atau untuk solusi itu. Nah, salah satunya kita ini alhamdulillah dianugerahi alam yang demikian hebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ada binatang yang namanya lalat hitam gitu loh. Maka disebut dengan BSF, Black Soldier Fly, ya, lalat tentara hitam. Andri, Apa kabar Pak Gus? Kan background kita itu. alhamdulillah. Sumatera Barat Bukit Tinggi hadir nih. Kedengaran nggak suaranya ya? Gitu. Bagus suaranya. Salam dari Sulawesi Utara. Salam dari Sulawesi Utara. Subang hadir, Pak. Assalamualaikum, selamat pagi, Bapak-bapak semua. Pagi. Ya, dengan Yanto, PPM Kebumen, Bapak-bapak. Rapat konsultasi barangkali kita tepatnya ya. Konsultasi ada antara masyarakat yang tergabung di dalam Paguyuban Pegiat Magot Nusantara dengan pemerintah. Dan sebagian juga ada akademisi, ya, para pakar ya, antara lain, walaupun ini berperan sebagai pembina, ketua dewan pembina, itu Prof. Agus. Jadi kita di sini barangkali sudah men-setting sebuah atau melaksanakan sebuah pentahelix ya, yang pendekatan di dalam pelaksanaan pembangunan yang dianggap sekarang ini efektif dengan melibatkan para pihak, baik masyarakat, pemerintah daerah, para pegiat, akademisi ya, dan juga mungkin media ya. Sebagian di antara kita juga ada teman-teman dari pegiat media. Nah, pertemuan ini dirancang sudah cukup lama ya oleh Pak Ardi dan kawan-kawan ya, atas hasil konsultasi dengan Bapak Direktur Pengolahan Sampah. Ya. Untuk sedikit saja dengan yang sudah tercatat ya, anggota PPM yang sempat mengirimkan datanya kepada kami ya, itu tidak kurang dari 50 ton per hari sampah dihabiskan di dalam proses ini.
Nah, kita bisa bayangkan kalau seandainya setiap desa sebagai titik sentral pengolahan sampah di tingkat basis, maka kita yakin upaya pemerintah yang dikomandani ini di tingkat nasional oleh Pak Direktur Pengolahan Sampah ini, upaya pengurangan sampah akan bisa lebih cepat terrealisir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur Pengolahan Sampah, Direktorat Jenderal PSLB 3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Nahar. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Anang Sudarna sebagai pembina, kepada Prof. Agus tadi juga yang sempat hadir, ini lagi berupaya untuk tetap masuk, Pak Fajar yang telah menyampaikan semangatnya. Izinkan saya hari ini menyampaikan laporan kegiatan yang di tahun 2020, kegiatan PPM, Paguyuban Pegiat Magot di seluruh Nusantara di 2020 yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan mungkin ada sedikit tanya jawab dari teman-teman kepada teman-teman dari teman-teman kepada Pak Nofrizal. Ya, jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa hari ini Pak Nov PPM dibina oleh Prof. Agus Pakpahan, Pak Anang Sudarna, dan Pak Fajar. Jadi ada 3 pembina sekaligus yang berkoordinasi secara intens baik di lapangan maupun secara online. Kemudian kami berkegiatan secara besar itu ada beberapa, memang base-nya masih Jawa Barat gitu. Ada teman-teman yang di luar Jawa Barat, seperti hari ini ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, ada NTB juga kalau nggak salah hari ini tuh. Tapi memang karena memang kita base di Jawa Barat, jadi memang lebih banyak berkegiatan di Jawa Barat gitu. Di Februari kita ikut HPSN Jawa Barat, Mei dan Juli kita audiensi dengan DLH DKI, 2 kali audiensi, dan langsung dijalankan program-programnya oleh DLH DKI. Tinggal MOU-nya aja yang belum. Nah, terus 2020 Agustus sampai September kami mendampingi Hipakat Sumedang dengan Pak Dandim ke tempatnya Prof. Agus untuk membantu mensosialisasikan sekaligus produksi BSF di Sumedang. Kemudian ada audiensi dengan BP2D Jawa Barat, termasuk juga audiensi dengan DLH Jawa Barat, DLH Provinsi Jawa Barat. Dan di Agustus September itu bersama Pak Nofrizal waktu itu mendampingi Komisi 4 DPR RI untuk melihat metode biokonversi di Bekasi. Yang terakhir yang kami lakukan adalah di bulan Oktober 2020 Musyawarah Nasional Pegiat Magot yang pertama. Dan tadi sebagaimana Pak Pembina Pak Anang Sudarna sebutkan, ada 578 pendaftar, banyak yang mau ikutan. Nanti akan saya ceritakan bagaimana sih hasil munasnya itu. Ya, hasil munasnya kurang lebih, pertama, ini kesimpulan yang kami dapat, Pak Nov, teman-teman sekalian, bahwa respon dari teman-teman itu sangat luar biasa, karena setelah diverifikasi ada 578 pendaftar dari 27 provinsi. Nah, hampir rata pandangannya, situasinya, keluh kesahnya gitu. Terdapat paradoks di lapangan, yaitu pembudidaya maggot kesulitan untuk mendapatkan sampah organik, walaupun sesungguhnya sampah organik banyak, menempati porsi terbesar dari sampah rumah tangga hampir di semua daerah, yaitu setidaknya 40%. Para peserta bersepakat untuk menjadikan PPM sebagai organisasi berbadan hukum yang kecenderungannya berbentuk koperasi. Kemudian pemisahan sampah dari sumber menjadi kunci utama untuk pengembangan olah sampah organik dengan biokonversi BSF. Para pegiat maggot adalah sebagai agen perubahan juga, karena secara mau tidak mau, langsung atau tidak langsung, mensosialisasikan pemisahan sampah di sumber. Karena memang kami membutuhkan sampah organik. Oleh karena itu kami membutuhkan legasi dari pemerintah pusat dan daerah. Pengurus PPM membentuk tim kerja terdiri dari unsur pusat dan daerah
dan meningkatkan komunikasi dengan pemerintah dan pemerintah daerah. Budidaya maggot BASF dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya menyelesaikan permasalahan sampah organik. Jadi benar-benar 100% yang diberesin sama maggot ini. Pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan atau stakeholder lainnya diharapkan dapat terus membina dan memfasilitasi PPM Nusantara dalam seluruh jaringan kerjanya. PPM Nusantara segera membentuk badan usaha untuk mempermudah pelaksanaan visi dan misi PPM, pembinaan, fasilitasi, edukasi, dan meningkatkan kemakmuran semua anggota PPM Nusantara, serta meningkatkan peran PPM Nusantara dalam kolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan pengolahan sampah lainnya. Nah, ada beberapa rekomendasi yang kami ingin sampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup, dalam hal ini Direktorat PSLB 3 dengan Pak Direktur Pengolahan Sampah. Yang pertama, menyarankan Direktorat Pengolahan Sampah untuk melakukan percepatan revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan reduce, reuse, dan recycle melalui bank sampah. PPM siap membantu insya Allah. Percepatan dalam melaksanakan pengolahan sampah organik dengan biokonversi maggot BASF, para peserta Munas menyarankan agar Pusat Pelatihan Masyarakat dan Generasi Lingkungan, Badan Pengembangan SDM, dan Direktorat Pengolahan Sampah Dirjen PSLB 3 Kementerian LHK untuk memperbanyak program dan kegiatan pembinaan, pelatihan, dan bimbingan teknis serta fasilitasi lainnya kepada anggota PPM Nusantara. Disarankan adanya percontohan atau demplot pengolahan sampah organik dengan biokonversi maggot BASF yang cukup besar dan dikelola secara profesional di tiap kabupaten kota atau sekurang-kurangnya di tiap provinsi. Pengolahan sampah organik dengan biokonversi BASF seyogyanya menjadi bagian dalam pembangunan BSI, PDU, dan TPS 3R. Menyarankan Kementerian LHK untuk menjadi pelopor pengolahan sampah organik dengan biokonversi BASF sebagai gerakan nasional. Yang terakhir, merekomendasikan adanya peraturan atau keputusan bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertanian, Menteri PUPR, serta Menteri Desa, Transmigrasi, dan Daerah Tertinggal tentang Gerakan Nasional Pengolahan Sampah Organik Berbasis Masyarakat. Ya. Nah, dari data yang kami dapatkan, pendaftar di Munas 578 pendaftar, kurang lebih petanya seperti ini, dari mulai Aceh sampai Papua, Sorong. Jadi 27 provinsi kurang lebih, Pak Nofrizal. Nah, kemudian setelah Munas kami adakan lagi survei pasca Munas. Ada 299 responden, ternyata SOD yang terolah itu 48.768 kilo per hari, jadi hampir 50 ton. Terakhir saya dapat data dari DKI, ada sekitar 1,9 ton, jadi 50 ton lebih nih sebenarnya angkanya sudah. Yang hasil magotnya di angka 12.102 kg per hari, 12 ton magotnya, seandainya itu dikolektifkan dalam satu pengumpulan, mungkin dengan teori-teori nanti akan saya jelaskan kemudian. Nah, presentasi berdasarkan provinsi memang didominasi ya karena dengan tidak mengecilkan daerah-daerah yang lain, karena memang banyak berkegiatan di Jawa Barat. Jawa Barat itu 60%, disusul oleh Jatim 8%, Jateng 7%, kemudian DKI 6%, Banten 4%. Dari 299 itu responden itu yang sudah budidaya BASF itu sekitar 80% atau 79,9%. Nah, yang dari mereka semua, dari teman-teman itu kebanyakan belum pernah berhubungan dengan pemerintah, sekitar 70% belum pernah berhubungan pemerintah. Jadi PPM memang punya tugas yang lumayan di sini. Kemudian lebih dari setengahnya belum berkelompok, makanya perlu diarahkan untuk membuat lembaganya. Nah, melalui survei terakhir kami, Pak Direktur, Pak Nofrizal, kami berpikir sepertinya ada baiknya ini dibuat satu aplikasi yang nanti datanya itu bisa real time terupdate. Nah, rapat kami kemarin itu kami akan buat satu aplikasi yang namanya SOD, tapi kepanjangannya sampah organik digital. Nanti penjelasannya mungkin kami update setelah rapat ini, Pak Nof. Nah, kurang lebih pekerjanya kita ada
Nah, di sini kita pakai sentral dan disentral. Jadi kalau kebanyakan teman-teman BSF itu atau pegiat Magot yang lainnya menggunakan istilah inti dan plasma. Tapi karena saya lihat di BSF ini kecenderungannya itu lebih dekat kepada isu persampahan, maka saya pakai kata-kata atau vocabulary-nya persampahan, yaitu sentral dan disentral. Di mana nanti ini ada 4 user. User sentral itu bisa mengakses keseluruhan. Kemudian ada akses disentral terkait jemput SOD, request store Magot, jual beli Magot, ternak Magot. Ada SOD Mart yang nanti hasilnya dalam bentuk poin. Poinnya itu bisa ditukar dengan produksi yang diproduksi oleh teman-teman, baik itu ternak, apa aja lah, telurnya lah, apanya itu bisa ditukar dengan itu. Kemudian jemput antar SOD untuk masyarakat, termasuk SOD Mart dan SOD Pay. Nah, juga nanti berlaku untuk user yang dia hanya mau mengantarkan, memisahkan SOD aja, atau sampah organik dapurnya saja. Nah, cara kerjanya kurang lebih seperti ini. Ada jemput, ada antar jemput atau antar SOD, di desentral atau di sentral. Nanti ada skenario kirim 10 dol, jadi nggak harus ada lalatnya di tiap rumah. Dan nanti ada skenario kirim Magot juga ke tempat-tempat tertentu, dan itu dinilaikan menjadi poin. Nah, yang kami punya gambaran itu 1 poin itu sekitar Rp100. Nah, di aplikasi ini juga insya Allah nanti akan ada edukasi pemilahan sampah. Jadi nanti di situ ada poin, orang akan main game tapi milah sampah gitu. Ya, itu yang terakhir dari saya. Terima kasih. Waktu kami kembalikan lagi kepada Bapak Moderator, Pak Anang Sudarna. Terima kasih Pak Anang, mangga. Pak Anang Sudarna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Hormat Bapak Dr. Insinyur Anang Sudarna, MSc, PhD, sebagai selaku Dewan Pembina dari PPM Paguyuban Penggiat Magot Nusantara. Sebenarnya beliau ini juga dari Kementerian KLHK juga, Bapak dan Ibu semua ya. Beliau adalah advisor Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebenarnya. Jadi kalau jalurnya lebih kencang hotline-nya Pak Anang daripada saya ke Bu Menteri sebenarnya. Jadi Kang Ardi mungkin bisik-bisik Pak Anang lebih cepat daripada kepada saya ini sebenarnya kalau untuk gerakannya. Terima kasih Pak Anang. Saya hormati Bapak Ahmad Al-Fajar, juga Dewan Pembina. Tadi Pak Agus nggak bisa hadir. Kang Ardi, Elmedian, ini selalu intens komunikasi dengan saya dan teman-teman semua yang nggak bisa saya sebut, ada Pak Yuda, ada Kang Dadan, dan semua teman-teman lain yang hadir pada diskusi lah kita pagi hari ini atau sharing gitu. Pertama sekali tentu saya mengucapkan selamat kepada teman-teman yang berhimpun di dalam PPM Nusantara ini. Tentu sebagai entitas paguyuban, teman-teman sudah menunjukkan eksistensi yang sangat nyata dan konkret di lapangan. Ini terbukti dengan 578 anggotanya dan juga berada di 27 provinsi. Tentu eksistensi teman-teman PPM ini sudah dikenal tentunya di berbagai wilayah, 27 provinsi. Saya yakin teman-teman sudah memberikan kontribusi terhadap upaya-upaya penyelesaian atau penanganan atau memberikan solusi terhadap sampah-sampah organik yang dihadapi oleh teman-teman di daerah. Jadi sekali lagi saya menyampaikan selamat tentunya, apalagi teman-teman sudah melakukan Munas kemarin. Tentu sebagai sebuah entitas
PPM, apalagi nanti akan berkembang menjadi koperasi, tentu saya berharap sebagai mitra kerja tentunya dari pemerintah maupun pemerintah daerah, teman-teman bisa lebih berkembang lebih baik lagi, meningkatkan kapasitasnya lebih besar lagi, dan yang lebih penting tentunya berkontribusi terhadap hal-hal positif terkait dengan penyelesaian sampah organik di lapangan. Pak Anang, Pak Ardi, Pak Fajar, dan teman-teman semua yang hadir pada pagi hari ini dalam diskusi lewat Zoom ini. Memang dalam mungkin saya mencatat 2 tahun terakhir ini isu topik-topik mengenai biokonversi dari black soldier fly atau maggot ini sangat berkembang pesat di ruang-ruang publik dan juga sangat sangat nyata juga di sebentar ini saya agak terganggu nih. Oke. Ya, sangat berkembang pesat di ruang-ruang diskusi, bahkan juga di dalam dunia bisnis juga sudah mulai berkembang dengan baik, gitu ya. Sehingga juga beberapa respon juga sudah diberikan oleh pemerintah pusat sebenarnya terkait dengan perkembangan teknologi biokonversi black soldier fly ini dalam pengolahan sampah organik, gitu ya. Ini bisa kita lihat misalnya, pertama Bapak Menteri Pertanian sudah memasukkan black soldier fly ini atau maggot ini menjadi komoditas pertanian, begitu ya. Sehingga ini tentu membuat sebenarnya langkah-langkah ke depan semakin jelas misalnya. Sehingga memang ini menjadi komoditas dari pertanian yang memang sudah diakui secara resmi. Itu yang pertama. Yang berikutnya kita juga bisa lihat seperti yang disampaikan oleh Pak Fajar tadi, juga ada komunikasi dengan Kementerian Kelautan, Perikanan. Tentu ini berkaitan dengan pakan ikan tentunya juga ya, dan juga mungkin juga terkait dengan hal-hal lain yang dihasilkan dari teknologi biokonversi BSF tersebut. Tentu saya pikir juga selain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi tentu punya hubungan yang erat dengan aktivitas teman-teman di lapangan tentunya. Beberapa minggu yang lalu saya diundang oleh Kang Deddy Mulyadi ke Purwakarta. Beliau mengumpulkan seluruh kepala desa di Purwakarta dan ya saya juga mengajak Pak Mas Angga Papahan ya, anaknya Pak Agus Papahan, untuk mengajarkan seluruh kepala desa terkait dengan budidaya BSF maggot ini. Jadi tentunya Kementerian Desa juga punya potensi yang sangat kuat ya, apalagi sekarang juga berkembang juga, apalagi setelah pandemi COVID ini, pangan, food dan ketahanan pangan itu menjadi fokus yang kita dorong sekarang ini, karena sejak COVID orang kembali berpikir bahwa memang pangan ini menjadi hal yang penting kita amankan. Untuk hal itu memang akhirnya pertanian-pertanian yang sifatnya juga organik gitu ya, mengurangi fertilizer dari kimia, ini menjadi tren juga sekarang, bahkan bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Sehingga saya pikir kalau ini juga bisa menjadi kekuatan di desa ya, di desa kita, di seluruh desa kita punya kurang lebih 70.000 sampai 75.000 desa di Indonesia. Ini mungkin akan bisa meningkatkan juga produktivitas pangan kita, baik itu dari peternakannya, dari perikanannya, maupun juga dari sisi pertaniannya yang dihasilkan dari pupuk
cair maupun pupuk padat yang dilakukan oleh aktivitas teman-teman melalui konversi BSF ini. Itu yang saya potret, coba lihat memang. Jadi ini oleh sebab itu memang saya sendiri di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini memang sedang menyiapkan pedoman teknisnya, mudah-mudahan sudah selesai, karena juga ini bantuan teman-teman, juga Pak Agus Papahan yang memberikan pendampingan. Kalau ini sudah selesai, kita tentunya tahun 2021 akan bisa melakukan kebijakan yang masif juga untuk 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk mendorong teknologi biokonversi BSF ini. Dalam konteks itu, saya berharap tentunya teman-teman PPM ini bisa menjadi mitra teman-teman pemerintah daerah, karena memang persoalan sampah, khususnya persoalan sampah ini kan memang ujung tombaknya, frontlinernya itu adalah teman-teman di kabupaten kota, karena memang kewenangannya ada di situ. Jadi saya dengan ini juga menegaskan mulai 2021 kita akan gencar dan masif untuk mendorong ini ke pemerintah kabupaten kota, karena kita sudah memiliki pedomannya, dan saya berharap tentunya teman-teman PPM juga mengambil peran di situ. Saya yakin teman-teman daerah nggak bisa langsung bergerak juga, apalagi mungkin kalau teman-teman memang yang memiliki knowledge-nya, pengalamannya, begitu loh ya. Sehingga inilah yang mungkin perlu kita bangun di tahun 2021 ke depan. Semua ada kuncinya di pemerintah daerah, dan kita pemerintah pusat akan mendorong itu, dan saya berharap PPM bisa menjadi bagian dari mitra itu. Sehingga memang kita bisa memastikan bahwa sampah-sampah ke TPA itu benar-benar berkurang yang didispose, dibuang ke TPA, karena memang kita pasti akan kesusahan untuk mencari lahan baru kalau TPA-nya cepat penuh dan sebagainya. Dan yang lebih penting tentunya adalah ini memberikan nilai ekonomi yang inklusif buat masyarakat, buat yang pelaku biokonversi BSF-nya sendiri, dan juga berdampak positif terhadap peningkatan produksi peternakan, pertanian, maupun juga perikanan di daerah. Itu mungkin yang mendasar yang akan kita lakukan di tahun depan, dan beberapa rekomendasi yang sudah disampaikan oleh teman-teman PPM tentu kita akan catat dan akan kita pertimbangkan dengan sebaik-baiknya, mana yang bisa cepat kita tindak lanjuti, dan mana yang mungkin ya paling tidak mana yang low hanging fruit-nya lah ya dari rekomendasi teman-teman ini, sehingga bisa cepat kita lakukan begitu. Paling tidak misalnya revisi Permen 13 ini sedang berproses, mungkin sebentar lagi akan ada harmonisasi, dan beberapa lainnya saya sudah catat tadi yang disampaikan oleh Pak Ardi dan juga yang ditambahkan oleh Pak Anang. Sekali lagi saya atas nama pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih, dan saya juga atas nama Kementerian Lingkungan Hidup menyambut dengan hangat kemitraan yang dibangun oleh teman-teman ini. Kita tentunya KLHK akan mendorong upaya-upaya ini secara lebih masif lagi melalui policy dan kebijakan untuk mendorong pemerintah daerah bergerak dengan pengolahan sampahnya dengan teknologi biokonversi BSF ini. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil peran di situ menjadi mitra strategis dari pemerintah daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.